waktu Tuhan. Saudara-saudari, renungan pada hari ini bertajuk ataupun bertema tetap setia ketika keadaan semakin buruk, ataupun tetap setia walaupun keadaan semakin buruk, yang diambil dari Kejadian bab 39 ayat 20 hingga 23. Kejadian 39 ayat 20 hingga 23. Ya, Kejadian 29 ayat 20 hingga 23 berbunyi seperti ini. Lalu dia membawa Yusuf, lalu dimasukkannya ke dalam penjara, tempat para tahanan raja ditahan. Maka terpenjaralah Yusuf di situ. Akan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan menunjukkan kasih-Nya kepadanya. Lalu dia membuat kepala penjara itu berkenan kepada Yusuf. Lalu ketua penjara itu menyerahkan semua tahanan di dalam penjara itu kepada pengawasan Yusuf. Segala sesuatu yang harus dikerjakan di situ, Yusuflah yang mengerjakannya. Ketua penjara itu tidak perlu lagi menguruskan segala sesuatu yang sudah dijalankan oleh Yusuf, karena Tuhan menyertainya dan Tuhan membuat apa yang dikerjakannya berhasil. Saudara-saudari, ya, Kejadian bab 37 hingga 41 menceritakan ya titik rendah dan titik tinggi hidup Yusuf, ya, menjadi hamba dan dipenjarakan di Mesir, ya. Tetapi dia menghabiskan sekurang-kurangnya 12 tahun, ya, di penjara sebelum tiba-tiba menjadi Perdana Menteri Mesir, ya. Dan pada masa yang sangat sunyi, sangat kelam itu, ya, keadaannya seolah-olah menjadi lebih teruk.
Nah, bayangkan saudara-saudari apa yang mungkin Yusuf alami. Kira-kira 9 tahun, tahun ke-9 ya dalam kisah hidupnya di Mesir ya. Di mana dia masih dalam penjara ya. Kita bayangkan apa yang Yusuf sedang alami. Jadi mari kita mengimbas kembali ya. Dan saya mendorong kita untuk membaca Kejadian 37 hingga 41 ya, beberapa pasal ini untuk mengerti lebih baik jauh cerita Yusuf ini. Tapi kita akan fokus kepada Kejadian 39 ayat 20 hingga 23. Nah, mari kita mengimbas secara ringkas ya. Saudara-saudari, ya, kegelapan menenggelamkan ya cahaya di dalam penjara ya. Yusuf takut ya akan malam di dalam penjara Mesir yang busuk itu. Dia merasa begitu sukar melawan rasa keputusasaan yang tiada henti ya, sementara dia menanti dirinya untuk tertidur. Nah, hari demi hari yang membosankan berlalu tanpa sebarang tanda perubahan ya. Perasaan yang terdesak ya, yang biasa dia rasakan itu terus membara dalam dirinya. Ya, dan masa mudanya seolah dihabiskan dalam penjara ya. Dan dia mundar-mandir dalam jiwanya ya. Dan karena merasa sangat terdesak dalam hatinya, Yusuf dia merasa mau menjerit dengan nyaring ya. Dan dia menutup wajahnya dengan tangannya. Dan dalam kegelapan malam itu dia memohon sekali lagi kepada Allah untuk dibebaskan. Dan dia teringat ya akan sesuatu, dan ingatan itulah yang membuatkan harapannya tetap hidup dan mengetepikan kepahitan yang ada dalam hatinya. Ya, Yusuf mengulangi kisah tentang Allah yang telah membuatnya kagum semasa kecil. Ya, Allah telah berjanji kepada moyangnya Abraham, seorang anak daripada istrinya yang mandul. Ya, tetapi Allah juga membuat mereka menunggu selama 25 tahun. Ya, sebelum memberi mereka Ishak, yaitu datuk kepada Yusuf. Dan juga Allah telah berjanji kepada Ribka, neneknya, bahwa kembar yang lebih tua yaitu Esau, bapa saudaranya, akan melayani kembar yang lebih muda, yaitu Yakub, bapaknya sendiri. Ya. Jadi dapat dilihat Allah bekerja dan berkarya dengan misteri dalam melaksanakan perancangannya. Dan begitu juga senyuman Yakub bapaknya memenuhi pikiran Yusuf. Ya. Yusuf menutup mulutnya untuk menahan esak tangisnya, ya. Dan mungkin ya sudah 9 tahun ya sejak kali terakhir dia melihat wajah bapaknya itu, ya. Dan dia mungkin tertanya-tanya apakah dia akan melihat bapaknya atau adakah bapaknya masih hidup. Dan sambil berbaring dia teringat ya bagaimana Yakub ya telah terperangkap dalam penipuan Laban selama 20 tahun lamanya. Namun Allah yang setia kepada firman-Nya ya, akhirnya membebaskan Yakub dan membawanya kembali ke tanah perjanjian sebagai seorang yang kaya. Ya. Dan dia juga mulai teringat ya mimpi-mimpi aneh yang dia alami. Mimpi-mimpi yang luar biasa itu tidak seperti mimpi yang lain. Ya, namun perasaannya bercampur aduk ya bila dia mengenang mimpi-mimpi itu. Ya, mungkin mimpi-mimpi itulah adalah sebab ya dia sekarang itu berada di penjara Mesir. Ya, iri hati saudara-saudaranya terhadap kebaikan Yakub ayah mereka kepada Yusuf berubah menjadi sebuah rancangan pembunuhan apabila Yusuf menyimpulkan bahwa dia mendapatkan perkenanan ataupun favor daripada Allah. Dan dalam memikirkan semua itu terdengar jeritan. Dan jeritan itu memberitahu Yusuf ya mungkin ada pergaduhan yang terjadi di antara tawanan penjara yang lain. Ya. Dan itu membuat Yusuf bersyukur ya untuk sel penjara pribadinya. Ya. Dan ini merupakan sebuah perkenanan ataupun favor yang diberikan kepadanya apabila dia menjadi pengurus penjara atau mungkin kita sebut sebagai warden lah ya, menjadi pengurus penjara ya. Namun walaupun keadaan tidak seperti yang Yusuf inginkan, dia tidak dapat menggoyahkan keyakinan yang mendalam bahwa Allah akan membuat mimpi-mimpi yang dialaminya itu menjadi kenyataan
Ya, dan dia tidak dapat menafikan juga cara misteri ya yang dia lihat dalam bagaimana Allah itu berhubung dengan nenek moyangnya. Allah membuat janji-janji yang menakjubkan dan kemudian menetapkan masa dan keadaan untuk bekerja dengan cara yang luar biasa, membuatkan janji itu kelihatan mustahil untuk dipenuhi. Ya. Kemudian Allah bergerak dan bertindak dalam situasi yang mustahil itu. Saudara-saudari, bila dia mengingat semua kisah-kisah itu, Yusuf mendapati satu perkara yang diperkenankan oleh Allah, yang disukai oleh Allah lebih dari segala-galanya, yaitu iman. Ya, moyangnya Abraham percaya firman Tuhan, datuknya Ishak percaya firman Tuhan, neneknya Ribka percaya firman Tuhan, bapaknya Yakub percaya firman Tuhan. Mereka semua percaya, walaupun nampaknya firman Tuhan itu tidak akan menjadi kenyataan. Dan mereka semuanya akhirnya melihat kesetiaan Allah kepada janji-janjinya. Nah, walaupun keadaan yang mustahil dan karena kegagalan, mereka tetap melihat Allah setia kepada janji-janjinya. Dan bila dia mengingat, merenung semua hal itu, ya, kedamaian yang timbul daripada iman memadamkan rasa cemas dalam hati Yusuf. Dan Yusuf mulai berbisik, ya, mungkin berkata seperti ini, aku percaya padamu ya Tuhan Allahku. Dan dia mungkin melanjutkan berkata seperti ini, seperti nenek moyangku, aku akan menantikan engkau. Aku tidak tahu apa kaitannya aku berada di penjara Mesir dengan rancanganmu, tetapi aku akan terus menghormati engkau di sini, di mana engkau telah menempatkan aku. Laksanakanlah firmanmu mengikut apa yang kau pandang baik. Aku milikmu, pakailah aku. Saudara-saudari, dalam kisah Alkitab ini kita sangat tergoda ya untuk melihat hanya watak dan pencapaian Yusuf yang sangat luar biasa ya. Tetapi Tuhan tidak mau kita melewatkan ataupun melupakan tahun-tahun yang paling sunyi, tahun-tahun yang paling terdesak yang dialami oleh Yusuf ya. Bayangkan saudara-saudari rasa sakit dari pengkhianatan saudara-saudaranya, dari perpisahan dari ayahnya, dari kengerian ataupun ketakutan karena diperhambakan ya, oleh karena godaan dan tuduhan palsu oleh istri Potifar, dan rasa keputusasaan ya yang dirasakan ketika masa mudanya itu dihabiskan dalam penjara. Saudara-saudari, kadang-kadang kesetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya membawa kita pada haluan di mana keadaan menjadi lebih buruk, bukan lebih baik. Dan pada masa itu mengetahui janji-janji Tuhan, mengetahui jalan-jalan Tuhan adalah sangat penting bagi kita. Ya. Dan iman kepada janji, kepada jalan-jalan Tuhan, kepada anugerah Tuhan akan menopang kita pada saat-saat terdesak itu. Saudara-saudari, kita semua sangat suka bagaimana kisah Yusuf itu berakhir. Ya. Dan ya, sememangnya begitu saudara-saudari, kita suka memang itu sifat yang sangat semula jadi. Karena kehidupan Yusuf adalah bayangan ya daripada realiti surgawi ya. Allah mengutus anaknya untuk mati dan dibangkitkan untuk membebaskan anak-anaknya supaya mereka bebas sepenuhnya. Dan saudara-saudari, akan datang suatu hari nanti apabila kita yang setia ini, bahkan setia sampai mati, akan mendengar Tuhan berkata, "Syabas, wahai hamba yang baik dan setia. Kamu mengurus yang sedikit, maka dengan setia mengurus yang sedikit, maka aku akan memberimu kuasa mengendalikan yang banyak. Nikmatilah kebahagiaan kurnia Tuhanmu." Saudara-saudari, keadaan kita saat ini ya, betapa suram ataupun berjaya ataupun berhasil, bukanlah akhir kisah hidup kita. Ya, ini merupakan salah satu bab dalam cerita yang jauh lebih besar, yang akhirannya adalah kebahagiaan selama-lamanya. Ya, jadi situasi kita saudara sekarang ini bukanlah the end of story, ya, tetapi salah satu bab yang Tuhan sedang tulis dalam hidup kita. Jadi ada dua perkara yang perlu kita ingat saudara-saudari pada hari ini. Ya, Tuhan menyertai Yusuf dalam semua keadaan yang dia alami. Demikian juga dalam masa-masa gelap kita, di mana kita merasa terdesak dan putus asa, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Ya, dan kedua, bila kita merasa hidup kita sudah sampai di penghujungnya, ya,
Ingat bahwa Tuhan masih belum selesai menulis kisah hidup kita. Amin. Oleh itu, mari tetap setia dan berharap kepada Tuhan apapun keadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami melalui kisah Yusuf bahwa dalam masa yang gelap, kelam dan penuh keputusasaan, Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan masa yang terburuk dalam hidup kami bukan akhir dari kisah hidup kami yang Engkau tuliskan. Engkau sedang bekerja di sebalik segala sesuatu untuk kebaikan kami dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk selalu berharap kepada-Mu ya Tuhan. Dan kasih-Mu Tuhan yang membuat kami tetap bertahan melalui semua keadaan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami berdoa. Amin.